Suatu pagi, di sebuah mansion mewah yang terletak di lokasi terpencil di Chili, tampak sang pemilik mansion bernama Michael tengah bersantai. Jadi Michael adalah seorang pembunuh bayaran yang akan pensiun. Di mansion ini Michael ditemani oleh seorang wanita cantik bernama Cindy. Sementara tidak jauh dari mansion tersebut, seorang penembak jitu bernama Facundo sedang bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Tak hanya Facundo, ternyata dua asasin lain bernama Alexei dan Hilde juga tengah menyusup ke tempat Michael. Begitu Cindy sedang beraksi tanpa diduga. Setelah Facundo melepaskan tembakan, maka Alexei dan Hilde masuk untuk mengeksekusi Michael. Terungkap pula bahwa Cindy adalah salah satu dari asasin tersebut. Jadi mereka berempat, termasuk seorang pilot helikopter bernama Kurt, adalah pembunuh spesialis yang ditugaskan untuk menghabisi Michael karena majikan Michael tidak mau membayarkan uang pensiunnya. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Polar 2019. Di Washington, seorang pria bernama Duncan tengah mengunjungi dokter untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Sama seperti Michael, Duncan adalah pembunuh bayaran yang juga memutuskan untuk segera pensiun. Michael dan Duncan adalah anggota organisasi pembunuh bernama Damocles. Dan Duncan dikenal sebagai The Black Caesar. Selesai melakukan pemeriksaan kesehatan, Duncan pergi menemui seorang akuntan yang selama ini mengelola asetnya. Duncan kemudian diberitahu bahwa dia akan pensiun secara resmi dalam 14 hari ke depan. Selama 20 tahun bekerja, Duncan telah memiliki 4 buah rumah mewah, di mana tabungannya juga sudah mencapai maksimum. Dengan kontribusinya yang sangat besar pada perusahaan, maka Duncan akan diganjar pesangon lebih dari 8 juta US dollar atau setara dengan 118 miliar rupiah. Setelah menemui sang akuntan, Duncan menghubungi seorang wanita bernama Vivian dan meminta untuk bertemu. Jadi dulu Vivian juga seorang pembunuh bayaran, tetapi sekarang berperan sebagai manajer yang mengatur pembagian misi para pembunuh bayaran di Damocles. Saat bertemu, Duncan bertanya apa yang terjadi pada Michael. Vivian menjelaskan, Michael dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran Meksiko bernama Pedro Gonzalez. Dan Michael merupakan agen keempat mereka yang tewas dalam 1 bulan terakhir. Oleh karenanya majikan mereka yang bernama Blood memberikan misi balas dendam kepada Duncan sebelum dia secara resmi pensiun dari pekerjaannya. Guna melakukan misi itu, Duncan akan menerima bayaran sebesar 1 juta US dollar. Kendati begitu, Duncan yang telah memutuskan pensiun ini mengabaikan perintah majikannya dan meninggalkan Vivian. Selanjutnya Duncan pergi ke daerah terpencil di Montana dengan menggunakan mobil buruknya. Rupanya tempat tujuan Duncan adalah sebuah rumah bobrok di tengah hutan dan sama sekali tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang pria yang kaya raya. Keesokan hari, Duncan memperhatikan satu-satunya tetangga yang bernama Camille yang tampaknya tinggal seorang diri. Selang beberapa jam, pesan dari Vivian terus masuk ke laptopnya sehingga memaksa Duncan untuk menghubunginya. Vivian menjelaskan bahwa Blood tidak ingin ditolak, jadi menaikkan bayaran sebesar 2 juta US dollar yang separuhnya akan dibayarkan di muka. Sayang Duncan tetap menolak dan segera mengganti nomor ponselnya. Akibat hal ini, Vivian melaporkan penolakan Duncan kepada Blood. Jadi Blood adalah pemimpin baru dari Damocles. Dia sama sekali tidak berniat membayar pesangon para pembunuh bayarannya yang akan pensiun, sehingga memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Blood sengaja memberikan Duncan misi terakhir dan telah menyiapkan rencana untuk menjebaknya. Vivian mencoba menasihati si bos agar lebih baik membayarkan pesangon Duncan dan tidak membuat masalah dengan sang kaisar hitam. Tapi Blood tetap bertahan pada rencananya. Pada waktu yang sama, Duncan mulai menyelidiki perihal pria bernama Pedro Gonzalez yang menjadi targetnya. Kembali pada Blood, terungkap bahwa Blood akan menjual perusahaannya. Hanya saja pihak pembeli merasa ragu karena mengetahui perusahaan tersebut memiliki hutang sebesar 29 juta US dollar.
Namun Blood meyakinkan hutang tersebut akan lunas lantaran dia memiliki sejumlah agen yang akan pensiun. Menurut kontrak, pesangon para agen akan diwariskan kepada perusahaan bila agen-agen tersebut mati sebelum pensiun. Sementara itu Duncan yang telah mengantongi data Gonzales memutuskan pergi ke Belarus tanpa memberitahu Vivian. Di sana Duncan menyamar sebagai seorang teknisi untuk memasuki hotel tempat Gonzales menginap. Ternyata kegaduhan yang Duncan buat berhasil menyebabkan Gonzales keluar. Dari situ misi pun dilakukan. Saat memeriksa ruangan, Duncan menemukan dokumen yang berisi informasi tentang dirinya, sehingga menyadari bahwa misi itu telah diatur untuk membunuhnya. Setelah menghabisi Gonzales, Duncan kemudian memotretnya. Duncan lantas menghubungi Vivian dan memberitahu bahwa dia akan menjalankan misi. Jadi meminta Vivian mentransfer 1 juta US dollar sebagai uang muka. Mendengar ini tentu saja Vivian senang, karena berpikir Duncan akhirnya terjerumus ke dalam jebakan mereka, sehingga segera mengirimkan uang muka ke rekening Duncan. Setelah menerima uang muka tersebut, Duncan pun mengirimkan foto Gonzales yang telah ia habisi dan meminta sisa upahnya dalam waktu 24 jam. Hal ini sontak membuat Vivian panik dan bergegas menemui Blood. Vivian melaporkan bahwa Duncan telah menjalankan misi terakhirnya tanpa masalah, sehingga mereka harus membayar sisa upahnya. Vivian juga kembali mengingatkan Blood untuk membayar pesangon Duncan, karena sang kaisar hitam pasti akan menyerang mereka. Sayang Blood tetap menolak dan malah memerintahkan tim asasinnya untuk menghabisi Duncan. Tim Assassin Blood kemudian mencoba mencari lokasi keberadaan Duncan dengan mendatangi akuntan pribadinya. Setelah dipaksa dengan kejam, sang akuntan akhirnya memberikan dokumen yang berisi informasi tentang sejumlah rumah mewah milik Duncan. Naas para assassin ini tetap menghabisinya. Sementara itu, Duncan kembali ke Montana. Tinggal di daerah terpencil, Duncan sering bertemu dengan Camille. Duncan memperhatikan bahwa Camille selalu tampak murung, seolah sedang melalui fase terendah dalam hidupnya. Di Florida, Cindy dan timnya mendatangi salah satu kediaman mewah Duncan yang disewa oleh seorang pria. Dikarenakan tidak menemukan Duncan, maka penyewa tersebut langsung mereka habisi. Mereka juga mendatangi kediaman Duncan yang lain dan menghabisi siapapun yang tinggal di sana lantaran tidak menemukan Duncan. Di Montana, seiring waktu, Duncan secara bertahap mengembangkan hubungan dengan Camille dan sering menghabiskan waktu bersama untuk mengobrol. Suatu hari Duncan memberikan sebuah bingkisan kepada Camille, yang mana ternyata berisi sebuah senjata. Di tempat lain, Cindy dan timnya yang gagal menemukan Duncan akhirnya mencoba membongkar dokumen yang didapat dari sang akuntan sebelumnya. Di sana mereka menemukan sebuah alamat di Montana, di mana Duncan sering menyumbang sebagian kecil dari pendapatannya untuk kegiatan amal. Alhasil mereka pun berangkat ke kota kecil tersebut. Sementara itu Duncan mencoba mengajari Camille cara menembak. Sayang Camille tidak sanggup melakukannya, seolah memiliki masa lalu buruk dengan sebuah senjata. Ketika kembali ke rumah, Camille mengungkapkan bahwa dia telah mengalami depresi sejak berusia 13 tahun. Pada saat itu seorang pria telah menghancurkan hidupnya dengan menghabisi seluruh keluarganya. Dia berjuang untuk bangkit dari keterpurukan dan mencoba menenangkan diri dengan pindah ke daerah terpencil itu. Tapi dia selalu dihantui oleh masa lalu yang sangat mengerikan. Bahkan dia pernah berniat untuk membalas dendam. Setelah mendengarkan cerita Camille, Duncan dapat dengan jelas melihat amarah yang terpancar dari matanya terhadap pria yang telah membantai keluarganya. I would have a gun in my hand. Keesokan hari, tim assassin tiba di Montana dan mulai melakukan pengintaian hingga akhirnya menemukan Duncan. Tanpa membuang waktu, rencana eksekusi mereka jalankan. Seperti sebelumnya, Cindy bertugas untuk menggoda Duncan dengan berpura-pura mengalami kerusakan mobil. Sesuai harapan, Duncan pun berhenti, di mana Cindy berhasil mendapat tumpangan untuk pergi ke rumah Duncan dengan alasan mengecas ponselnya. Sampai di rumah Duncan,
Cindy lagi-lagi berhasil mendapat alasan untuk menginap dengan menjelaskan bahwa truk derek baru bisa datang keesokan hari. Pada malam hari, rekan-rekan Cindy bersiap di posisi masing-masing. Beruntung Duncan mengetahui hal itu dan segera keluar. Sejurus kemudian, Hilde dan Alexei menerobos masuk ke rumah Duncan, tetapi tidak dapat menemukannya. Tanpa disadari, Duncan sudah berada di belakang Facundo dan langsung menghabisinya. Duncan kemudian mengambil alih senjata Facundo dan berniat menghabisi asasin yang ada di rumahnya. Namun Alexei berhasil melarikan diri. Bersama dengan itu, Duncan menyadari Kurt sedang menuju ke arahnya. Begitu sampai di sana, Kurt langsung memberondong orang yang menggunakan senjata Facundo. Malang itu hanya jebakan, karena Duncan yang bersembunyi di atas pohon langsung menghabisinya. Lalu dengan menggunakan skup thermal, dengan mudah Duncan menghabisi Hilde dan Cindy. Dari saku Kurt, Duncan menemukan kunci kamar sebuah hotel dan bergegas pergi ke sana. Namun sampai di hotel tersebut, Duncan hanya menemukan seorang wanita mabuk yang memberikan informasi bahwa Alexei telah menculik Camille. Di tempat lain, Blood menjadi sangat marah ketika mengetahui tim asasinya telah dihabisi oleh Duncan. Melihatnya, Vivian hanya menyeringai dan mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan agar tidak mempermainkan sang kaisar hitam, apalagi dengan menculik Camille. Stealing his pension, trying to kill him. Sementara itu, Duncan pergi menemui teman lamanya yang bernama Porter, yang merupakan pensiunan pembunuh bayaran. Duncan memintanya untuk membantu mencari keberadaan Camille. Porter memberitahu Camille kemungkinan berada di mansion milik Blood. Hanya saja Porter mengingatkan, sejak Blood menjalankan Damocles, tak seorang pun pembunuh bayaran yang berhasil melewati masa pensiun mereka. Jadi meminta Duncan untuk berhati-hati. Sayang ternyata Porter juga mengkhianati Duncan dengan membiusnya, lalu menghubungi Vivian untuk memberitahu kalau misinya telah selesai. Selang beberapa waktu, Duncan siuman di kediaman Blood dengan kondisi dirantai. Blood menunjukkan foto Camille yang terlihat menyedihkan setelah dicekoki obat-obatan terlarang. Tidak sampai di situ, Blood juga mulai menyiksa Duncan dengan sangat keji. Ia berencana untuk melakukan penyiksaan selama 4 hari berturut-turut sebelum menghabisinya di masa pensiun. Namun pada malam ketiga, Duncan mengambil potongan pisau yang menancap di tubuhnya untuk membuka borgol. Lantas pada hari keempat, anak buah Blood memasuki ruangan untuk mempersiapkan Duncan. Namun tanpa diduga, menyadari anak buahnya dihabisi, maka Blood memerintahkan yang lain menghadapi Duncan, sedangkan dia menyelamatkan diri. Sementara itu, sembari mencari jalan keluar, Duncan terus menghabisi ratusan anak buah Blood yang menghadangnya. Setelah berhasil keluar, dalam kondisi terluka, Duncan menemui teman lamanya yang bernama Jasmine. Melihat kondisi Duncan, maka Jasmine mengobati luka-lukanya. Begitu kondisinya mulai pulih, Jasmine memberikan sejumlah senjata canggih. Duncan kemudian berangkat menggunakan mobil penuh senjata itu ke sebuah tempat dan menghubungi Vivian, serta menawarkan diri untuk ditukar dengan Camille. Namun atas perintah Blood, Vivian pergi dengan membawa regu pembunuh termasuk Alexei. Sampai di lokasi, Duncan segera mempersiapkan senjatanya. Setelah siap, ia kembali menghubungi Vivian dan sengaja membiarkan lokasinya terlacak. Selang beberapa saat, Vivian dan pasukannya tiba di sana. Ia berpikir benar-benar telah berhasil menipu Duncan, sehingga merasa sangat senang. Tetapi Duncan menghadapi mereka dengan sangat tenang dan memberi Vivian kesempatan untuk pergi. Sayang, Vivian yang tidak mengetahui telah masuk dalam perangkap ini menolak dan menganggapnya remeh. Alhasil, Duncan pun mengaktifkan senjatanya sehingga kekacauan pun terjadi. Setelah membantai semua orang di sana, Duncan meninggalkan Vivian yang terluka parah. Blood yang menyaksikan ini dari kamera pengintai sontak menjadi ketakutan dan segera mengumpulkan anak buahnya yang tersisa. Tak berselang lama,
Blood melihat Duncan berjalan memasuki halaman rumahnya. Hal ini membuat pasukan Blood yang tersisa memilih untuk melarikan diri daripada mati di tangan sang kaisar hitam. Tanpa pengawalan, akhirnya Blood hanya bisa ternganga sebelum berakhir dengan sangat mengenaskan. Mr. Blood? Duncan kemudian menyelamatkan Camille yang telah dicokoki obat bius dan membawanya kembali ke Montana untuk dirawat. Manakala Duncan terbangun di suatu pagi, dia menemukan cek pembayaran acara amalnya serta potongan-potongan koran tentang pembunuhan sebuah keluarga bertahun-tahun yang lalu. Hal ini tayal mengingatkan Duncan terhadap eksekusi kejam yang pernah ia lakukan. Kala itu Duncan membiarkan seorang gadis remaja hidup, di mana tiba-tiba mendengar suara klik senjata, maka Duncan pun menoleh. Di situ Camille berdiri dengan pistol mengarah ke Duncan. Camille mengatakan bahwa Duncan adalah pria yang telah membunuh keluarganya dan menghancurkan hidupnya. Hal ini mengungkapkan kalau gadis yang Duncan biarkan hidup dulu adalah Camille. Duncan lantas memberitahu bahwa insiden tersebut adalah sebuah kesalahan karena ia menerima informasi yang tidak benar, dan hal itulah yang selama ini selalu menghantuinya. Atas rasa bersalah tersebut, Duncan selama ini rutin mengirimkan cek untuk biaya hidup Camille, dan dari cek itulah Camille dapat menyelidiki keberadaan Duncan. Setelah meminta maaf, Duncan memerintahkan Camille untuk menutup pikirannya dan menarik pelatuk. Sebenarnya tidak sulit bagi Duncan untuk menghabisi Camille, tapi ia tahu bahwa hanya kematiannya lah yang dapat membebaskan Camille dari semua hal menyakitkan selama ini. Alhasil Camille pun menarik pelatuknya. Tapi ternyata tembakan itu tidak mengenai Duncan. Camille memaafkan Duncan karena menyadari bahwa Duncan mengeksekusi keluarganya atas perintah seseorang. Selanjutnya Camille meminta Duncan membantunya mencari tahu siapa yang memerintahkan pembunuhan itu agar ia dapat memperoleh keadilan. Duncan setuju dan melatihnya menjadi asasin yang hebat. Moral dari film ini, jangan pernah merampas hak orang lain demi memperkaya diri, karena apa yang diperoleh dari keserakahan dan merampas sesuatu yang bukan hak kita akan membawa pada kesengsaraan serta penderitaan yang cepat atau lambat akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.